Puji Tuhan, Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat sore, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan kalau pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali, walaupun masih di dalam secara online, kami yang ada di gereja, Bapak Ibu Saudara ada di rumah masing-masing, tetapi ini semua karena kemurahan Tuhan kita dapat kembali belajar memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan awali ibadah kita pada malam hari ini dengan kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas penyertaan dan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Bahkan Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami kembali memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami masih berjarak dengan saudara-saudara kami ada di gereja dan saudara-saudara kami ada di rumah tangga mereka masing-masing, tetapi tidak mengurangi kesungguhan hati kami untuk kami belajar membalas cinta kasih Tuhan dengan kami beribadah pada malam hari ini. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, agar Tuhan memimpin ibadah kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus yang menjamah, Roh Kudus yang bekerja melalui setiap pujian dan penyembahan kami. Bahkan boleh kami diberikan kemenangan, kesempatan, dan terlebih mendengarkan firman Tuhan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan pada malam hari ini, ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi kekuatan yang baru bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan awali dengan pujian nomor 1049. Terima kasih Tuhan. Pujian ini mengajak kita untuk mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang kita alami sepanjang hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami berterima kasih. Haleluya. Pimpinanmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau menyertai hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah yang Kau beri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Kemurahan-Mu mengalir dalam hidup kami. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kuasai kami Tuhan, biar kami tertuju hanya padamu, biar kami tertuju hanya menyembah-Mu. Kuasai hati kami, jamah lidah bibir kami Tuhan, biar hanya pujian dan penyembahan yang keluar dari hati kami. Karena Kau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Urapi kami semua Tuhan, baik kami yang ada di gereja, mereka yang ada di rumah masing-masing. Satukan roh kami Yesus, satukan roh kami menyembah-Mu. Kau memberkati setiap keluarga-keluarga yang menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas. Haleluya, haleluya, haleluya.
semua Yesus. Tuhan beri penghiburan bagi kami semua. Engkau sembuhkan yang sakit Tuhan. Engkau beri kekuatan yang lemah iman. Ingatkan akan kasih-Mu. Engkau mengasihi kami semua Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, kami hanya berserah padamu Tuhan. Kami hanya berseru pada Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Biarlah pujian ini menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan memberikan kasih setia-Nya di sepanjang hidup kita. Pada malam hari ini mari kita satukan hati untuk kita menaikkan doa syafaat
Kita terus berdoa bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar kiranya Tuhan memberkati program gereja, jam-jam ibadah, para pelayan Tuhan, juga untuk umat Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Tuhan memberkati sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh semakin maju dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi kota kita tercinta Lamongan juga kita doakan. Tuhan memberkati, Tuhan melawat juga para pemimpin bangsa, pemimpin kota kita, para tenaga medis, para medis, aparat keamanan, kita terus doakan biar Tuhan berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan sehingga mereka semua dapat menyelesaikan segala persoalan bangsa dan kota kita. Kita juga terus berdoa bagi umat Tuhan yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Untuk mereka yang saat ini dalam lemah iman, Tuhan beri kekuatan. Bahkan yang dalam keadaan susah, dalam keadaan jalan buntu, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang dalam pergumulan, kita doakan Tuhan akan berikan kemenangan. Dipersilahkan Ibu Gembala memimpin kita di dalam doa, kita akan mengaminkannya. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tak pernah habis-habisnya terus Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan malam hari ini kami boleh kembali bersama-sama berdoa, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di dalam kota Lamongan maupun yang di luar kota Lamongan. Biar Tuhan malam hari ini Tuhan satukan hati kami, kuduskan, sucikan seluruh kehidupan kami, sehingga Tuhan kami boleh layak datang di hadapan-Mu. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang setelah kami perbuat baik yang sengaja maupun tidak sengaja, sehingga doa kami pada malam hari ini tidak terhalang oleh segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan untuk pekerjaan Tuhan, khususnya GPPS Shalom Lamongan ini di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Pelayan-pelayan-Mu semuanya, mulai dari Bapak Ibu Gembala sampai kepada para penatua, diaken, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, baik yang melayani pemberitaan firman-Mu, melayani puji-pujian, yang melayani musik, melayani di kaum muda, di CM, di sekolah minggu, wanita, pria, Tuhan semuanya Tuhan pakai, ikat kami dengan tali kasih-Mu yang sempurna, sehingga kami pelayan-pelayan-Mu boleh menata hidup kami sedemikian rupa, Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi terang dan garam dunia, hidup kami boleh menjadi bau harum Kristus, sehingga pelayanan kami Tuhan berkenan di hadapan Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi jemaat yang kami layani. Tuhan, terima kasih seluruh jemaat-Mu yang ada, Tuhan berkati, mulai dari kanak-kanak, anak-anak sekolah minggu, anak-anak CM, juga untuk youth, untuk pria wanita, bahkan sampai yang sudah lanjut usia. Tuhan, kuatkan kami, tambahkan iman percaya kami. Mungkin di antara kami saat ini Tuhan ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan, sakit apapun Tuhan. Kami juga teringat untuk Bapak Andre Suhanta yang hari Sabtu kemarin mengalami kecelakaan dan tulang kakinya dioperasi. Tuhan, kalau Tuhan sudah ambil alih semuanya sehingga operasinya dapat berjalan dengan baik dan berhasil,
dan sekarang pemulihannya. Tuhan terus menolong supaya secepatnya pulih kembali, sehat kembali, boleh bersama dengan kami kembali untuk setia beribadah kepadamu. Tuhan, terima kasih. Demikian juga anak-anak-Mu yang mulai lemah imannya. Tuhan, jangan biarkan, kuatkan mereka yang dalam keadaan jalan buntu. Tuhan, berikan jalan keluar yang terbaik. Mereka yang susah, yang Tuhan Kau berikan penghiburan. Kami juga teringat untuk hamba-Mu Bapak Agung, Tuhan, yang hari Jumat kemarin Ayah terkasih telah Tuhan panggil. Biar kiranya Tuhan terus menolong untuk keluarga besarnya, terlebih untuk ibu yang terkasih. Tuhan, Kau terus memberikan kekuatan dan penghiburan beserta dengan jemaat yang ditinggalkannya. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan biarlah teladan yang ditinggalkannya, kesetiaannya itu juga terus diikuti baik oleh jemaat maupun keluarga besarnya. Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, biarlah kami tetap setia, berharap kepada Tuhan dan terus memelihara iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami serahkan Tuhan pekerjaan-Mu di tempat ini di dalam tangan kasih kemurahan-Mu, untuk jam-jam ibadah yang sudah ada. Tuhan berkati, baik untuk ibadah raya hari Minggu, sesi pertama jam 6, sesi kedua jam 9, dan sesi ketiga jam 5 sore. Tuhan berkati, biar anak-anak-Mu semua boleh ambil bagian di dalamnya. Tuhan, tolong saat-saat seperti ini, biarlah kami boleh semakin setia, biarlah kami semakin untuk kuat di dalam Tuhan, sehingga kami tidak bermalas-malas, tapi kami boleh semangat Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk kami beribadah mengiring Tuhan. Demikian juga untuk doa malam seperti pada malam hari ini. Tuhan juga memberkati, Tuhan, dari hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu jam 6:30 malam. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu boleh ambil bagian di dalamnya. Karena doa-doa seperti inilah Tuhan merupakan kekuatan kami dari Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak mampu untuk berjalan sendiri, hidup di dalam dunia yang penuh dengan segala kejahatan ini. Kami butuh Tuhan Yesus, kami butuh damai sejahtera-Mu, kami butuh firman-Mu dan Roh Kudus-Mu untuk terus menolong, menguatkan kami, sehingga kami mampu untuk mengatasi semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami juga menyerahkan untuk negeri kami, bangsa kami, kota kami tercinta Lamongan ini di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan, terlebih untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tolong kiranya pemerintahan yang ada, mereka-mereka yang ada di garis depan, baik untuk tim dokter, tim kesehatan, baik untuk tim keamanan, TNI, Polri, Tuhan Engkau berkati dengan kesehatan yang ekstra, Tuhan berkati dengan hikmat yang dari surga, hikmat yang dari Tuhan, sehingga dapat mengatasi semuanya. Dan kami sebagai masyarakat yang ada, terlebih kami anak-anak-Mu, biarlah kami boleh taat akan protokol kesehatan, sehingga kami menjaga sedemikian rupa kedisiplinan yang ada. Kami menjauhi kerumunan-kerumunan, dan kami semakin lebih dalam hal kebersihan dalam tubuh kami, baik cuci tangan maupun Tuhan
kami pakai masker di mana dan kemanapun supaya kesehatan kami terjaga, sehingga kami dengan memiliki tubuh yang sehat kami boleh semakin setia kepada Tuhan dan kami pakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Kiranya damai sejahtera Allah boleh turun di dalam kota kami tercinta Lamongan ini. Seluruh rakyat boleh merasakan damai sukacita yang dari Tuhan, sehingga Tuhan negeri kami, kota kami, Tuhan secepatnya terbebas dari segala virus-virus corona maupun virus-virus yang lainnya. Tuhan, mari Tuhan, harapan dan andalan kami hanya kepadamu. Engkaulah Yesus segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkau yang senantiasa memperhatikan dan membela di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Tuhan, sekali lagi Tuhan anugerahi kami semuanya dengan tubuh jiwa roh yang sehat, dan semuanya boleh kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kalau sebentar pada malam hari ini kami dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kiranya firman-Mu inilah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami, yang memampukan kami untuk kami dapat mengatasi semua apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu terus mengurapi kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik kami yang mendengarkan, baik kami yang di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan anugerahi dengan urapan yang sama. Roh Kudus-Mu bekerja sehingga kami semakin mengerti apa yang jadi maksud dan kehendak Tuhan, dan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu kami sanggup untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya, dan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu kami akan taat dan melakukannya. Dan pada malam hari ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk semua anugerah, kasih setia, perlindungan dan pertolongan yang sempurna atas setiap kita. Dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang merupakan bagian dari anjuran pemerintah untuk mengatasi dari pandemi COVID-19, memakai masker, karena dengan aku memakai masker maka aku melindungimu, engkau memakai masker maka engkau melindungi aku, dan juga menjaga jarak untuk tetap waspada dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan malam hari ini, mari kita akan merenungkan firman Tuhan dalam surat Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal pertama ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-11 saya akan bacakan bagi kita bersama, atau Bapak Ibu dapat menyimak untuk bacaan ini di Alkitab masing-masing yang sudah dipersiapkan. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan ke-11, ucapan syukur dan doa. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia
yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dipenuhkan dengan ucapan syukur dan doa. Maksudnya adalah bahwa hidup ini harus penuh, bahkan mungkin melimpah, dengan ucapan syukur dan doa-doa kita. Mengapa ini penting? Sebab pada hari-hari kita, hari ini maksudnya, bagaimana keberadaan dan situasi dari dunia ini, baik pada satu sisi misalkan dalam bidang ekonomi misalkan, ya ada beberapa pakar mengatakan bahwa banyak bangsa sudah masuk pada jurang resesi, ya. Inflasi artinya meningkatnya harga-harga secara tajam. Memang pandemi COVID-19 ini beberapa waktu lalu ada banyak negara yang mengalami lockdown sehingga barang tidak dapat keluar ataupun masuk. Sehingga daerah bila inflasi mengalami sesuatu yang luar biasa bagi setiap negara, setiap bangsa. Dan masih banyak lagi sebetulnya pada persoalan-persoalan politik, ketegangan-ketegangan antar bangsa, ya mau di Timur Tengah, mau di Eropa, kita melihat bahkan di Asia juga, ada banyak hal, saudara. Kalau kita memperhatikan kepada Filipi pasal yang pertama ini, bagaimana Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi tentang pentingnya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Oleh karena itu marilah kita senantiasa dipenuhkan dengan syukur, dipenuhkan dengan doa dalam hidup kita. Sebab dengan mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan, disitulah letak kekuatan dalam hidup kita menghadapi berbagai-bagai situasi yang tidak menentu ini. Oleh karena itu, dari apa yang kita baca, firman Tuhan menuliskan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Berdoa dengan sukacita, girang hati. Lalu bagaimana kita mendapatkan kegirangan di hati, di batin ini ketika situasi di sekitar kita sedemikian rupa? Tentu sulit, sudah. Sulit. Tetapi Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa dalam keberadaan yang demikian, artinya dia sendiri mengalami satu tantangan, satu pergumulan. Dalam hidupnya ia terpenjara,
oleh karena berita Injil, maupun juga dia tersandera oleh karena beberapa hal dalam hidup yang sama seperti kita alami. Kita tersandera oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kekalutan karena persoalan-persoalan. Namun Rasul Paulus dengan lugas, dengan tegas mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah dan berdoa dengan sukacita. Lalu dari mana kita mendapatkan sukacita ini? Bagaimana kita dapat berdoa dengan girang hati? Ya, dengan girang hati kita. Sulit. Kalau tidak kita dapatkan dari Tuhan sendiri. Kita akan mengalami kesulitan. Maka kita membutuhkan Tuhan di batin dan hidup kita. Ya, hati kita. Hati yang dipenuhkan dengan sukacita Tuhan. Bukankah kita bersama adalah milik kepunyaan Tuhan? Bukankah kita adalah umat pilihan Tuhan? Meskipun kita mesti harus paham, mengerti dengan sungguh, bahwa di dalam Tuhan sekalipun, kadangkala kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita, situasi dan keberadaan yang nyaris dalam hidup ini. Namun marilah tetap memiliki sukacita di dalam kita berdoa kepada Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Pesan tentang sukacita ini disampaikan dengan sebuah ketegasan, dikatakan bersukacitalah senantiasa. Tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Tidak ada alasan untuk tidak bergirang hati. Hati yang girang di dalam Tuhan. Sebab kita memiliki Tuhan yang empunya segala sesuatu. Allah yang mengatur segala hal dalam hidup kita. Mulai dari hal yang sederhana, yang kecil sampai kepada hal yang besar. Mazmur 97 ayat 12 juga dituliskan tentang bagaimana kita dapat bersukacita sebab Tuhan ada pada kita. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya Rasul Paulus juga seharusnya mengalami kesulitan untuk berdoa dalam sukacita. Karena dia sendiri ada dalam penjara dan dia akan menghadapi sebuah kematian yang nyata. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, ia sanggup untuk bersukacita. Ayat yang ke-13 dituliskan dari Filipi pasal 1. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dia memang ada dalam penjara tapi bukan karena kejahatannya, tetapi oleh karena berita Injil yang disampaikan. Ini yang kita bisa lihat dalam keberadaan Rasul Paulus. Ayat 17, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jadi sungguhnya akan sulit untuk berdoa dalam sukacita. Akan sulit untuk bersyukur kepada Allah. Tetapi kita perhatikan bagaimana Rasul Paulus meskipun dalam penjara sekalipun, dia tetap mampu bersukacita oleh karena ia memiliki Kristus di dalam hidupnya.
hati yang dipenuhkan dengan kasih dan anugerah Tuhan. Hidup yang dipenuhkan dengan charis dan shalom daripada Tuhan. Ini mesti kita miliki bersama, agar dalam hidup kita, kita senantiasa dapat bersukacita. Lalu yang selanjutnya kita bisa perhatikan dalam ayat yang ke-9. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Yang kedua, saudara, dipenuhkan dengan syukur, ucapan syukur dan doa, maka berdoalah dengan sukacita, sebab Kristus ada dalam hidup kita, sebab Allah bersama dengan kita. Lalu yang kedua, dengan berdoa di dalam ayat 9 tadi, inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Yang kedua adalah berdoa agar kita dipenuhkan, agar kita melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kasih yang melimpah dalam pengetahuan. Ya, kita butuh pengetahuan. Kita butuh belajar untuk tahu akan segala sesuatu. Namun juga kita butuh juga dalam hidup kita segala macam pengertian, hikmat yang asalnya dari Tuhan. Jadi bukan hikmat dunia, juga bukan hikmat dari kuasa-kuasa jahat, tapi yang kita butuhkan adalah hikmat dari Tuhan. Makanya dalam Amsal kemarin sudah disampaikan pasal pertama, ayat yang ke-7, bahwa dalam takut akan Tuhan, itulah permulaan pengetahuan, permulaan hikmat. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dan kita banyak belajar di dalam firman Tuhan, saudara ya, dalam Alkitab ini tentang pentingnya hikmat. Di dalam Amsal pasal yang keempat, Amsal pasal yang keempat, nasihat tentang mencari hikmat. Di situ Amsal menuliskan bagaimana hikmat penting bagi hidup kita. Ayat yang kelima dituliskan dalam Amsal pasal 4, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya, engkau akan dijadikannya terhormat apabila engkau memeluknya. Ini pentingnya hikmat. Hikmat yang asalnya dari Tuhan. Hikmat pengertian. Hikmat kebijaksanaan. Seringkali kita menjadi orang yang tidak berhikmat. Dalam perkataan kita, dalam pemikiran kita. Kadang-kadang kita menyampaikan hal-hal yang tidak sebetulnya, tidak sebenarnya. Menyampaikan hal-hal yang keliru. Kalau mungkin Bapak Ibu memperhatikan hari-hari ini, ada satu peristiwa antar instansi
aparat keamanan di daerah Ciracas sana ya. Oleh karena apa? Karena berita yang keliru. Padahal itu sebuah kecelakaan tunggal, tapi menyampaikan kepada rekan-rekannya, katanya dianiaya dan lain sebagainya. Lalu ya seperti itu, peristiwa penganiayaan, pembakaran dan lain sebagainya. Kadang-kadang tidak memakai hikmat. Padahal kita butuh, sebab dalam Amsal pasal 4, hikmat akan menjaga tadi dalam hidup kita. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya, artinya mencintai hikmat. Ya. Ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkan bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Maka penting kita untuk mencari hikmat. Dan berkat hikmat itu luar biasa. Menuntun kita di dalam kehidupan kita. Dalam doaku, semoga kasih-Mu melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Mengapa ini penting? Dari mana itu sumber hikmat tadi? Dari firman Tuhan, dari takut akan Tuhan. Mengapa penting? Sebab tadi dengan kita memiliki hikmat daripada Tuhan, melimpah dalam pengetahuan yang benar, segala macam pengertian, maka tadi katakan, kamu dapat memilih apa yang baik. Ya, dalam pilihan kehidupan ini kan ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya, kadang-kadang kita salah memilih karena ketidaktahuan atau karena tipu daya kuasa iblis dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang juga dengan penuh kesadaran kita tahu ini yang benar, tapi kita justru memilih yang tidak benar. Itu juga ada. Supaya kamu suci dan tak bercacat, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ini pentingnya hikmat kita. Dapat memilih yang baik. Ya, Rasul Paulus mengatakan, aku pengen yang baik, tapi yang tidak baik itu sudah ada di depanku. Ya, Roma pasal 7 ayat 21 dan sampai dengan 24. Lalu supaya kita suci dan tak bercacat, agar kita penuh dengan buah kebenaran. Dari mana sumbernya? Dari takut akan Tuhan, dari firman dan kebenaran yang bukan saja kita baca, kita renungkan, namun kita belajar untuk melakukannya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesulitan-kesulitan yang ada, baik oleh karena apapun itu, dampak dari apapun, baik juga dari pandemi COVID yang kita bisa lihat hari-hari ini. Baik juga dari kesulitan-kesulitan dalam kita memanage hidup ini. Oleh karena situasi yang ada sekitar kita. Maka marilah ketika hal itu sulit dalam hidup kita, Rasul Paulus memberikan sebuah keteladanan. Tetaplah hidup ini penuh dengan ucapan syukur dan doa. Jangan pernah ini berkurang. Harus tetap melimpah. Sebab di dalam doa yang bersukacita, maka kita akan dapat mengatasi berbagai-bagai tantangan dan persoalan. Sebab sukacita kita ada oleh karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan yang menjadi penolong kita. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kita.
di dalam hari-hari kita. Memang semua sulit, berdampak. Dalam dunia pendidikan pun sama. Anak-anak sudah bosan di rumah, pengennya sekolah. Kenapa? Salah satunya sih mengatakan banyak cerita, guru yang di rumah lebih jahat timbang guru yang di sekolah. Ya, mamanya galak, papanya galak kalau ngajar. Tapi kalau guruku di sekolah enggak. Ya mungkin karena situasi sudah terlalu lama. Dan masih banyak hal lain. Mari tetap kita penuhkan dengan doa yang bersukacita. Sebab kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan bersama dengan kita. Lalu yang kedua, semoga dalam doa-doa kita, kasih semakin melimpah di dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Kita membutuhkan hikmat Tuhan dalam hidup ini. Sulit jikalau tanpa Tuhan. Sulit jikalau tanpa hikmat Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dengan hikmat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan kita dapat memilih mana yang baik. Kita akan tetap dapat menjaga hidup kita suci tak bercacat menjelang hari Kristus. Bahkan kita dipenuhkan dengan buah kebenaran. Yang di dalamnya tentu kita dapat memuliakan dan memuji Allah. Oleh karena itu marilah penuhkanlah hidup kita dengan ucapan syukur dan doa. Meskipun kita memperhatikan situasi tidak menentu hari-hari ini, namun bersama dengan Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan dan pertolongan bagi semua mereka yang berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus kiranya memberkati hidup kita, bukan hanya kemarin, hari ini, namun sampai seterusnya. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini. Situasi hidup yang kami alami hari-hari ini memang tidak menentu. Dampak dari pandemi COVID yang ada di sekitar kami begitu nyata, baik pada dampak-dampak yang tidak baik, ada banyak kejahatan, ada banyak mereka-mereka yang hidupnya semakin penuh dengan penderitaan. Tuhan tolonglah kami bersama sebagai milik dan umat-Mu, biar kami tetap berharap hanya kepada Engkau. Penuhkanlah hati kami dengan ucapan syukur, penuhkanlah batin kami dengan kerinduan untuk berdoa, berharap kepada Engkau. Sebab kami sadar Tuhan, jikalau bukan Engkau, tanpa Engkau, maka kami tidak akan pernah mampu melakukan mulai dari hal yang sederhana di dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Penuhkan hati kami dengan sukacita Tuhan, penuhkan hidup kami dengan kasih-Mu yang melimpah dalam pengertian, dalam kebenaran, untuk kami semakin mengerti apa menjadi kehendak Tuhan dan boleh melakukannya dalam hidup ini. Memberkati hidup kami bersama, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang mengikuti dalam ibadah doa malam hari ini. Kasih damai sejahtera Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan memenuhkan hidup kami bersama. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Kami akhiri dalam ibadah doa malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua dan tetaplah setia dalam mengikuti ibadah doa malam. Untuk besok juga pada jam yang sama, yaitu hari Selasa jam 18.30 sampai dengan 19.30. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.